bahwa nanti di suatu zaman akan datang seseorang yang namanya dijuluki Tu Pute Inong Kinong. Artinya orang putih yang bersih berkilau-kilauan. Asyhadu Allah ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ظهر الخسوف وفيه نور والهدى خير لنا ولخيرنا أمر بدا ظهر الخسوف وفيه نور والهدى خير لنا ولخيرنا أمر بدا هبت رياح النصر من محبوبنا مشمولة قد بردت حر العدا في ليلة قدت ثياب غمامها برق الرواعد كان فيها مرجدا قمر معين الصادقين Assalamualaikum. Ini sekulenya lagi ojone Ahmed. فاسعوا زرافات ووحدانا له متندمين. Setelah Cirebon dan Manislor, Hazrat Khalifah rahmatullah alaih kemudian melanjutkan kunjungan muhibahnya ke beberapa tempat lainnya di Jawa Barat, yakni Tasikmalaya, Singaparna, Wanasigra, dan Garut. Pada waktu itu kan bayangkan dari Manislor melewat Ciamis itu kan jalan tikungan-tikungan begitu ya. Tetapi itu mobil ya, karena ada koridor itu cepat begitu ya. Saya mengikut di belakang itu sangat luar biasa ya. Sehingga ketika Hujur sampai di Ciamis, ada di rest area itu, saya langsung bablas. Tetapi ketika sampai di Wanasigra itu, kan ada bodyguard juga Pak Major Mahmud ya, mengasih kabar bahwa Hujur di sini ada Ahmadi. Dari mulai Ciamis itu dikabarkan di sini ada Ahmadi, di Tasik ada Ahmadi. Oh Hujur. Terus di Wanasigra itu kan di pinggir jalan ya, di Citeguh itu banyak Ahmadi. Ketika sampai di Wanasigra, mereka di mana katanya? Ini Hujur yang sedang menunggu Hujur ini termasuk orang-orang dari situ, dari Ciamis, dari Banjar, dari mana semua. Itu sekitar ada mungkin hampir 5.000 juga. Pada waktu itu dari Garut juga sekitarnya datang ke sana, dari Banjar, Tasik, ya, datang di Wanasigra. Nah setelah itu, setelah res itu kemudian ada mulakat ya, mulakat dengan ribuan orang itu juga di masjid
Wanasigra itu yang waktu itu masjid agak kecil ya. Jadi sangat ramai sekali dan sangat hiruk pikuk, sehingga kita mengaturnya juga agak kerepotan ya. Tetapi Hujur dengan sabar itu ya. Terutama Hujur sangat cinta kepada anak-anak. Siapa yang bawa anak-anak itu di situ Hujur lama gitu ya. Kemudian memberikan hadiah coklat apa semua ya. Itu bahkan ada yang juga minta tantangan Hujur. Hujur berkenan juga itu. Dari Manisor juga sudah ada yang minta tantangan ya. Datang yang lain kata Hujur. Ini satu untuk semua. Ini satu artinya yang lain nggak usah lah. Saya sudah cukup datang satu. Ini kalian tinggal kopi atau bagaimana lah. Jadi lama itu prosesnya dan Hujur tetap melayani dengan sabar dan Wanasigra agak dingin sedikit-sedikit ya. Tidak begitu keringatan seperti di Manislor. Saya lihat Hujur agak rileks begitu. Beliau peresmian prasasti batu. Batu juga ada, kemudian prasasti juga ada yang beliau tanda tangani untuk SMA Plus Al-Wahid itu. Kebahagiaan Hazrat Khalifah rahmatullah alaih dalam kunjungan muhibah beliau di Wanasigra sejatinya telah diawali dengan kebahagiaan lainnya, yakni Hazrat Khalifah rahmatullah alaih dapat berdoa secara khusus bagi para syuhada Ahmadi di Singaparna. Kita melewati Singaparna kan, dan kebetulan kan emang ada masjid Singaparna. Cuman karena di schedule-nya itu tidak ada perhentian di masjid Singaparna, maka panitia menyuruh para anggota supaya berdiri aja di pinggir jalan, hanya assalamualaikum dada aja ke Huzur gitu kan. Nah, dalam perjalanan sewaktu kita melewati masjid Singaparna, ya karena mau dada jadi kita melambat, ya kan? Nah, sewaktu melambat, Huzur bertanya dan motionnya itu yang udah siap mau turun, udah hampir berdiri begitu karena dipikir kita melambat gitu kan, mau berhenti. Tapi beliau bertanya, udah sambil ini kita berhenti di sini kan, udah siap mau? Oh tidak Huzur, kita tidak berhenti di sini. Itu anggota siapa? Katanya. Itu para anggota, tapi karena kita tidak berhenti, mereka hanya di pinggir jalan dada aja. Oh, kenapa tidak berhenti? Coba tanyakan, gitu kan? Oke, saya tanyakanlah kepada ketua rombongan, amir perjalanan sewaktu itu kan Sadur Hudam, Pak Muksid ya. Saya minta waktu itu sengaja, nggak tahu gimana, saya sengaja yang biasanya pakai HP, saya minta HT karena untuk komunikasi kan. Nah, dari HT itu saya tanya, Pak Muksid, kenapa kita tidak berhenti di sini? Oh, tidak ada dalam schedule, kita ngejar waktu apa, saya lupa waktu itu. Jadi tidak ada berhenti dan hanya dada aja. Oke, saya sampaikan lagi, Huzur, kita tidak berhenti karena mengejar, nggak ada dalam schedule, ya kan, tidak ada dalam schedule dan ya kita mungkin mengejar waktu. Lalu beliau ngomong lagi, itu kasihan dong anggota, masa hanya dada aja, gimana ya, macem. Oke, saya tanyakan lagi kepada ini. Dijawab tegas lagi, tegas itu jawabnya, saya ingat banget, nggak ada keraguan, nggak ada apa, Pak Muksid jawab dengan tegas, tidak ada berhenti, kita lanjut jalan karena tidak ada dalam schedule. Saya sampaikan lagi ke Huzur dengan kecewa mengatakan, kasihan itu para anggota segala macam, sambil muka kecewa. Lalu keluarlah kata-kata dari beliau, ya udahlah, terserah kamu saja gitu, kepada saya gitu kok. Saya bingung kenapa kepada saya gitu kan. Beliau sebagai khalifah kan bisa aja kan menganulir kan, sebagai khalifah mengatakan kita berhenti sini kan bisa. Kenapa mesti serahkan ke saya? hanya persekian detik aja saya bilang, ya udah khalifah ngomong gitu, saya putar balik tanpa saya info pada yang lain-lain. Saya dengar di HT itu semuanya pada panik. Wow, mobil muter. Bahwa saya lihat itu udah kayak di film-film aja. Udah biarin aja. Meskipun di pinggir jalan, di daerah Singaparna, di daerah pasar itu sepi sebetulnya. Tapi karena mendengar suara larian kami dengan
sepatu yang sangat kencang, suara sepatu yang sangat kencang, itu keluar ada apa nih, ada apa katanya. Rupanya menarik perhatian. Sehingga ketika Huzur masuk ke dalam komplek masjid, berdoa di sana, dan kami standby di luar untuk menjaga keadaan, keamanan, rupanya para orang-orang gair ini pun juga ingin menyaksikan ada apa, ada siapa gitu. Dan ketika selesai Huzur dari doa dan kegiatan beberapa menit di masjid, lalu Huzur akhirnya menuju mobil. Nah, sebelum Huzur menuju mobil, orang-orang gair itu melihat wajah Huzur. Dan Huzur melambaikan tangannya dengan mengucapkan Assalamualaikum. Dan itu warga Gair Ahmad, karena nampak sekali kalau yang anggota jemaat itu di sisi yang berbeda, yang Gair agak jauh gitu. Dan ketika Huzur sapa dengan Assalamualaikum, semuanya itu menjawab dengan sangat hormat sama Huzur itu. Waalaikumsalam. Meskipun sebetulnya mereka tidak kenal siapa orang ini. Tetapi begitu takzimnya, begitu hormatnya kepada Huzur sehingga menjawab salamnya pun dengan sangat penuh penghormatan. Ini satu hal kejadian yang luar biasa pada waktu itu. Saya drop Huzur masjid, wah itu senang sekali beliau. Waktu turun, itu senang sekali, kelihatan mukanya. Oke. Saya berhenti kan, nggak ada schedule, akhirnya itu berhenti semuanya. Wah, nggak ada dalam schedule harus bagaimana, udah pokoknya beliau langsung turun, masuk ke dalam. Saya tunggu di mobil kan. Ya mungkin setelah berapa lama ya, mungkin 10 menit kali ya, 10 menit, 15 menit. Selesai, ya kan akhirnya beliau kembali ke mobil, udah. Kita melanjutkan perjalanan ke Garut, lalu beliau sampaikan saya, Alto, tahu nggak kamu? Di situ ada beberapa syuhada. Bayangkan di situ, itu masjid yang bersejarah. Lalu beliau kata, thanks to you katanya. Terima kasih ke saya. Beliau seorang khalifah berterima kasih ke saya karena saya mengambil keputusan seperti itu kan bagaimana nggak waduh gitu. Hati itu terasa bagaimana perjalanan itu kan waduh seorang khalifah. Berterima kasih saya karena saya mengambil keputusan. Berdoa Huzur untuk 12 yang syuhada itu. Pernah diserang dan dihancurkan. Tapi sekarang masjid itu menjadi megah sekali. Ya, bayangkan di luar dugaan. Sekarang 2 masjid yang besar itu. Satu di Babakan Sindang, itu dari tahun berapa itu ya, tahun 30-an dibangun. Dan yang kedua adalah yang di Badak Pahit itu. Dan luar biasa. Kota tujuan selanjutnya dalam jadwal kunjungan Hazrat Khalifah rahmatullah alaih adalah Bandung. Rupanya di kota ini telah berkumpul ribuan Ahmadi dari berbagai daerah demi dapat berjumpa dengan Hazrat Khalifah tercinta. Jadi saya waktu itu lebih duluan karena untuk mengkondisikan di Bandung sendiri saya lebih duluan. Jadi ketika Hujur datang saya menyambut di dan Hujur masuk. Ini siapa ini? Orang begitu banyak begitu. Saya bilang ini anggota kita Hujur dari berbagai jemaat lokal ya. Kan dari Sukabumi, Cianjur tuh dari ujung ya datang juga. Kemudian dari daerah-daerah Bandung itu sampai ke Majalaya sana sampai ke ujung itu datang juga. Banyak sekali orang pada waktu itu. Nah, akhirnya ya udah Hujur istirahat dulu di rumah Pak Yos, dipersilakan rumah Pak Yos. Kita akan selalu mengharapkan bisa ketemu dengan Hujur, Pak. Untuk ke tempat lain seperti ke Singapura atau ke London kan kita tidak semua bisa mampu untuk ke sana. Nah ini dapat barokah kita, Hujur datang ke tempat kita. Maka semua merespon dengan positif. Dan ini kesempatan tidak mungkin kembali atau akan kembali sering. Oleh karena itu respon daripada anggota itu luar biasa, Pak. Mereka ingin sekali ketemu dengan beliau. Ingin sekali, kecintaan pada beliau itu luar biasa, Pak. Sehingga pada waktu bertemu dengan beliau itu, mereka itu sampai ada yang menangis terharu, Pak. Oleh karena itu, di Bandung mengadakan suatu persiapan. Di antaranya masjid. Pasti kalau ke Bandung itu beliau pasti pusat kegiatan ada di masjid, sentral kegiatan ada di masjid. Sedangkan masjid ini sudah hampir 20 tahun, Pak. Usianya itu sudah mulai rapuh lah. Harus direnovasi.
di persiapan kami adalah merenovasi masjid. Jadi masjid itu dibongkar semuanya, dihancurin semuanya Pak. Jadi nggak ada itunya. Jadi semua dibangun masjid baru dengan kebadasi yang kuat sekali, dengan paku-paku beton yang kuat sekali. Sampai ini rumah kita ini sampai uner itu Pak, karena saking pembangunannya itu besar-besaran itu. Dan alhamdulillah pula Huzur berkenan untuk menandatangani itu batu prasasti ya Pak, untuk peresmian masjid ini. Dan batu itu kami tempel di salah satu dinding jalan masuk ke lantai 1 masjid ini Pak. Kemudian juga persiapan yang kedua adalah rumah kita yang sebelah masjid itu, nomor 73 itu, panitia menganggap dan mendapat karunia terpilih untuk penginapan beliau selama di Bandung dengan alasan atau dengan alasannya itu diantaranya pertama dekat dengan masjid sehingga beliau itu tidak terlalu jauh untuk itu. Bahkan kedua aja keamanan, dan ketiga katanya cocoklah untuk beliau untuk tinggal di tempat ini representatif. Jadi saya juga ikut merombak rumah kita, ikut membantu masjid, juga merombak besar-besaran rumah kita karena beliau katanya akan membawa juga beberapa keluarga beliau, putra dan cucu-cucu beliau. Akhirnya kami memutuskan untuk merencanakan untuk membuat jembatan penyeberangan antara rumah Pak Yos lantai 2 dengan masjid lantai 2. Nah, kemudian persiapan itu kami sampaikan kepada Pak Yos. Dalam rangka menghadirkan kondisi keamanan yang kondusif, dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Panitia Jemaat Bandung telah menyiapkan segala sesuatunya secara maksimal. Yang kedua, kita persiapkan mengenai keamanan Pak ya. Kebetulan banyak anggota jemaat di Bandung ini yang menjabat sebagai Polri maupun TNI, baik itu yang sudah mantan ya Pak maupun yang masih aktif. Mereka kita siapkan mengkoordinir untuk keamanan Huzur di sini Pak, dan mereka berkoordinasi dengan aparat yang setempat ya. Dan akhirnya kami bisa mendapat kepastian bahwa insya Allah nanti kehadiran Huzur ya mendapat keamanan yang baik Pak ya. Dan alhamdulillah selama kehadiran Huzur di Bandung ini tidak terjadi gangguan sedikit pun Pak ya. Itu yang menurut pengetahuan saya Pak. Itu. Di Bandung, proses keamanan berjalan dengan sangat lancar karena tim keamanan lokal pun telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik. Sehingga proses kegiatan berjalan lancar, kemudian keamanan pun sangat aman, dan tentunya hal ini membuat semuanya sangat bahagia. Kegiatan yang dilakukan di sini adalah pertemuan dengan para pengurus, kemudian pertemuan dengan anggota yang hadir Pak ya, diadakan tanya jawab ya. Jadi banyak pertanyaan dan jawaban-jawaban beliau yang diadakan pada saat itu ya. Waduh, kalau saya lihat muka-muka beliau itu berseri-seri, bisa dilihat di fotonya Pak. Beliau itu sekalian happy banget. Karena mungkin melihat begitu antusias respon daripada anggota kepada beliau. Dan ini, mungkin lebih daripada kepada yang lain Pak. Dianggap beliau kan itu suatu hal yang luar biasa Pak. Huzur bisa datang ke tempat kita. Jadi Huzur itu sangat gembira, kelihatan Pak, gembira sekali beliau itu Pak. Ada salah seorang anggota Jemaat Ahmadiyah di Bandung ini Pak, beliau sakit sehingga tidak bisa untuk berdiri ataupun berjalan menuju ke masjid ini. Dan keluarganya juga, istri anak-anaknya mencegah beliau untuk bisa hadir ke masjid ini. Nah, tetapi Pak, nggak tahu apa ini yang dinamakan mujizat barangkali. Beliau itu langsung hadir dengan mengendari sepeda motor sendirian ke masjid ini. Dan alhamdulillah
bisa tercapai itu, walaupun pulangnya dibopong, Pak, karena sudah tidak ada tenaga lagi. Itu yang saya paling berkesannya. Yang luar biasanya adalah karena kekuatan daya tarik kunciah rohani beliau itu, semua orang merasa diistimewakan. Padahal mendapat hadiah yang sama, misalnya pulpen ya, yang ada tulisan Le for All Hidden Pernon, sama semua. Tapi, ini saya dapat istimewa, ini dapat hadiah dari Hujur, seperti itu ya. Nah, jadi itu saya lihat, saya perhatikan, luar biasa nih. Itu karena ada daya tarik rohani ya, dari seorang imam, seorang khalifah, sehingga orang itu walaupun diberikan sesuatu yang sama, tetapi dalam perasaan mereka berbeda. Nah, ini saya sendiri merasakan itu ada sesuatu hal yang sangat luar biasa ya. Saya kan mengantar beliau pulang mau ada acara lain ke tempat lain. Saya pamit, saya mengantar beliau sambil saya digandeng tangannya, dan cerita katanya. Saya bilang begini, Pak, kata beliau, insya Allah Indonesia akan seperti Pakistan, itunya kemajuannya dan lain-lainnya. Insya Allah Indonesia akan menjadi jemaat yang besar seperti Pakistan dan lain-lainnya. Saya tidak tanya lain-lainnya, keburu beliau ke mobil, Pak. Jadi saya, bersyukur, alhamdulillah. Seperti Pakistan, kita kan seperti jumlah anggotanya seperti 4 jutaan ya, Pak. Alhamdulillah saya pikir. Tapi kemudian ternyata Pak ya, tahun 2005 kita ada kejadian-kejadian yang seperti di Pakistan juga. Saya waktu kejadian Parung diserang, kemudian kita juga di sini rumah kita diserang, sampai masjid kita juga dihancurin di Tolenjeng ya, di Tasikmalaya. Rumah kita di tempat bisnis kita, kandang ayam semua dibakarin, kolam-kolam kita dihancurin, dijarah. Saya ingat bahkan kejadian yang saya kan jujur benar, betul. Jadi apa yang kejadian di Jakarta di Pakistan bukan hanya kemajuannya, tapi juga ada musibah-musibah yang kita seharusnya siap waktu itu, Pak. على أطلالها يا ربي فاعمر خربها متوحدا يا ربي فاعمر خربها متوحدا